Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya masih mau melanjutkan cuplian-cuplian atas tayangan yang disampaikan oleh Kompas TV ketika Yang Mulia Bapak Ignatius Kardinal Suharyo menjadi narasumber dalam acara Gagas RI tentang Pancasila dan cinta tanah air. Cuplian yang pertama, saya unggah utuh apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal Suharyo. Kemudian pada video sebelumnya, saya cuplikkan respons Habib Hussein Jafar dalam menanggapi gagasan yang disampaikan oleh Bapak Kardinal Suharyo. Berikut saya tampilkan kutipan yang terakhir, tanggapan dari seorang guru besar, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, guru besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Dalam panel tersebut, beliau memberikan tanggapan yang dalam permenungan saya menjadi tanggapan yang rendah hati terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal Suharyo. Jangan lupa Bapak Kardinal Suharyo juga seorang guru besar di bidang teologi. Maka di sini kita bangga dan bersyukur dua guru besar Katolik berdialog tentang Pancasila dan cinta tanah air. Prof. Sulis memberikan respons dalam kerendahan hati sebagai orang Katolik dan Prof. Kardinal memberikan tanggapan dalam kelemah lembutan yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih. Terima kasih kepada Mas Sukidi yang mempunyai gagasan yang sangat brilian ini menghadirkan Bapak Kardinal Suharyo bersama Kompas TV dan Gramedia Media Group. Mari kita simak. Kita memperoleh kehormatan juga dengan hadirnya panelis yang hebat, Profesor Sulis. Kami memanggilnya dengan sangat akrab. Beliau adalah guru besar di Universitas Indonesia. Ibu Sulis ini begitu aktif dalam menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kebaikan bersama. Saya ingin mengundang Ibu Sulis untuk menyampaikan respon. Silakan Ibu Sulis. Terima kasih Mas Sukidi. Terima kasih Bapak Kardinal, saya terpesona dengan paparannya tadi. Begitu mencerahkan, komprehensif, dan memberi pengetahuan-pengetahuan baru. Terutama saya orang Katolik yang tapi kurang religius gitu ya. Pesan yang sangat melekat dalam hati saya adalah menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Itu saya izinkan merefleksinya seperti ini. Jadi saya kira bukan tanpa dasar, tadi Bapak Kardinal sudah menjelaskan juga. Pertama dasarnya itu adalah akar kesejarahan. Bagaimana orang Katolik, organisasi Katolik, tokoh-tokoh Katolik, Romo Sugio Pranoto, Bapak Kasimo, dan saya kira Bapak Kardinal sendiri itu terlibat dalam setiap babakan sejarah bangsa Indonesia. Bahkan organisasi dan orang-orang Katolik ini yang barangkali kita tidak mencatat namanya secara memadai, mereka terlibat jauh sebelum Indonesia merdeka di awal tahun 1900-an ketika sudah banyak organisasi-organisasi bicara soal kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah akar yang saya sebagai antropolog hukum itu sangat tertarik dengan ini. Akar yuridis sekaligus akar biblis, di mana
hukum ketatanegaraan yang mengatur ruang-ruang publik itu sangat sejalan dengan ajaran-ajaran Gereja Katolik. Yang tentunya hukum yang mengatur ruang publik dan ketatanegaraan itu digagas, dirumuskan secara visioner oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa yang mereka adalah kaum intelektual dan juga didukung oleh gerakan masyarakat sipil dari segala golongan. Dan semuanya itu mewujud di dalam pertama Pancasila yang kita semua sangat sepakat dan kita tidak akan pernah ada, Indonesia tidak akan pernah ada kalau kita tidak punya Pancasila ini, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Lalu kemudian pendiri bangsa itu juga menetapkan bahwa negara Indonesia itu didasarkan pada negara hukum, bukan negara kekuasaan, di mana para penyelenggara negara harus mendasarkan tindakan-tindakannya pada hukum. Jadi bukan dibalik, hukumnya dibuat untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Mohon maaf, seperti yang terjadi hari ini. Lalu konstitusi kita yang dibuat dalam waktu yang pendek, tetapi isinya itu luar biasa jauh ke depan, ya, sudah termuat di situ bagaimana demokrasi, bagaimana hak-hak dasar, hak asasi manusia setiap warga negara dimuat. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dengan saya membaca buku yang saya harus meresensinya, yaitu yang dieditori oleh seorang Indonesianis Australia, Profesor Tim Lindsay, dan ditulis dengan oleh banyak pengarang, termasuk orang-orang Indonesia sendiri. Judulnya itu adalah Law, Religion, and Intolerance in Indonesia. Buku itu mengatakan bahwa Indonesia dipuji, dikagumi dunia karena mampu merawat keragaman yang begitu rupa, yang luar biasa itu. Namun kadang-kadang itu harus dipertanyakan karena terjadinya intoleransi dalam berbagai bentuk. Saya sebagai orang yang belajar hukum itu melihat intoleransi juga dilakukan dalam rupa dibuatnya perda-perda di seluruh wilayah Indonesia. Human Rights Watch Indonesia itu mengatakan ada 600, Komnas Perempuan mengatakan 400 lebih, yang isinya itu sangat diskriminatif terhadap perempuan, tapi sebenarnya perda-perda itu dibuat untuk kepentingan-kepentingan politik elektoral sesaat, mengaktifasi sentimen keagamaan supaya dipilih gitu. Ini para calon-calon pemimpin kita itu semacam itu wataknya. Nah, tapi saya berpendapat bahwa intoleransi itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan pengalaman-pengalaman bersama umat Katolik dan saudara-saudara kita yang Muslim, Buddha, Hindu, juga kepercayaan yang begitu banyak ragamnya di Indonesia. Mereka mengalami kemiskinan, ketidakadilan. Mereka juga melihat bagaimana korupsi sangat mudah dilakukan dengan jumlah yang fantastis, sementara ada saudara-saudara yang tidak bisa makan. Lalu juga kerusakan lingkungan yang begitu luas, terutama karena kebijakan-kebijakan pembangunan yang ekstraktif yang begitu merusak. Nah, saya mohon izin kepada Bapak Kardinal ingin meminta Bapak Kardinal menceritakan pengalaman-pengalaman bagaimana dalam situasi menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat yang dihadapi oleh bangsa kita, lintas agama, lintas ras, lintas etnis, kelompok, dan lain-lain itu, bagaimana umat Katolik bisa bersama-sama menumbuhkan
bela rasa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, tidak memikirkan golongannya sendiri. Ini saya merasa penting karena juga saya lihat orang Katolik bukannya baik-baik saja, ada juga yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa misalnya korupsi dan merusak lingkungan itu. Terima kasih Bapak Kardinal. Silakan Bapak Kardinal. Iya, pertanyaannya sangat bagus. Biasanya pertanyaan yang bagus itu sulit dijawab, Ibu. Saya hanya mau mengatakan ini, Bu ya. Antara cita-cita dan realitas, kapan itu akan sungguh-sungguh jadi satu, saya tidak tahu kapan. Kalau di dalam iman Katolik tentu pada kepenuhan waktu. Jadi selalu akan ada jarak antara realitas dan kenyataan. Nah, karena saya pastor maka saya omongnya saleh-saleh, Bu ya. Disitulah yang namanya keutamaan harapan. Saya selalu mengatakan harapan itu tidak sama dengan optimisme. Optimisme itu pertimbangan-pertimbangannya adalah manusiawi. Saya optimis nanti pada waktunya stunting akan hilang di Indonesia. Tengkes. 5 tahun katakanlah. Tetapi kalau itu nanti tidak hilang, tetapi sebaliknya bertambah, optimisme itu akan berubah menjadi pesimisme. Hilang optimismenya. Beda dengan harapan. Harapan itu landasannya iman. Tentu saya berbicara mengenai iman Katolik, bukan hitung-hitungan manusiawi. Nah, di dalam iman, kita percaya bahwa pada waktunya, entah kapan, entah bagaimana, saya kutip salah satu ayat kitab suci, Ia, maksudnya Allah, yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya pula. Itulah saat ketika cita-cita menjadi satu dengan dengan kenyataan. Itu satu. Yang kedua, kalau hanya harapan dilandaskan pada doa tidak cukup. Karena manusia diberi akal, dianugerahi kemampuan macam-macam. Nah, saya mengutip salah satu penulis sejarah, Arnold Toynbee. Salah satu yang dia katakan ialah sejarah peradaban manusia itu selalu naik turun. Suatu ketika naik, suatu ketika turun, tetapi tidak pernah sampai hancur. Siapa yang menyelamatkan sejarah umat manusia sehingga dalam kesulitan apapun tidak pernah hancur? Dia menjawab dengan istilah creative minority. Siapa minoritas kreatif itu? Ya para pejuang seperti Ibu, seperti penggagas kebangsaan ini sebelah saya, seperti yang dilakukan oleh Kompas Gramedia. Itu adalah bagi saya pribadi, ini tanda-tanda bahwa kita masih tetap bisa berpengharapan. Di tengah-tengah segala macam kehancuran, selalu ada kelompok, komunitas, pribadi yang berpegang teguh pada keyakinan, pada idealisme, dan pada waktunya menurut sejarah yang ditulis oleh Arnold Toynbee itu, kelompok inilah yang akan menyelamatkan keadaban manusia. Itulah pula yang ditulis di dalam Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta. Saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Bertekunlah di dalam perbuatan baik, sebab di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini harapan. Ketika dunia hampir runtuh, hampir loh ya, belum. Komunitas-komunitas yang seperti ini yang akan membangkitkan kembali. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar itu ya, kadang-kadang.
Terima kasih Bapak Kardinal. Saya tercenung dengan penjelasan Bapak Kardinal karena pertama harapan, terutama harapan pada tanah air tercinta harus selalu kita sematkan pada diri kita, pada setiap warga negara. Dan Bapak Kardinal mengingatkan kita tentang pentingnya keutamaan harapan itu sendiri. Karena tugas beliau sebagai seorang uskup adalah mewartakan tentang harapan. Dan gereja yang ia jaga, ia rawat, ia kembangkan adalah komunitas pengharapan itu sendiri. Selalu mewartakan harapan dan sekaligus mengajak umatnya untuk selalu menorehkan harapan yang positif bagi bangsa dan sekaligus bagi umat itu sendiri. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam